Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, israh sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasfi hayati Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kesehatan dan kekuatan iman selalu tercurah kepada kita semuanya. Di bulan Al-Quran ini, izinkan saya sedikit berbagi tentang Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Di sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi Lailatul Qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu sebabnya bulan Ramadan dijuluki dengan nama Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, bulan yang penuh dengan keberkahan. Al-Quran diturunkan ke dunia pada malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar. Peristiwa ini yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Setelah diturunkan untuk pertama kalinya, ayat-ayat Al-Quran kemudian berangsur-angsur untuk dilengkapi. Dengan Al-Quran, hati kita mendapatkan hidayah. Dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini, manusia tentu memerlukan sebuah pedoman dari Sang Maha Pemberi Petunjuk. Dari segala macam cobaan, ujian, ketidaktahuan yang terus menerpa hidup kita selama di dunia ini. Melalui Al-Quran, jiwa dan raga kita diterpa oleh cahayanya. Ayat-ayatnya yang sejernih mata air senantiasa menyegarkan raga yang letih dan menyejukkan jiwa yang rapuh. Bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang Islam, tentu saja Al-Quran adalah jawabannya. Al-Quran adalah sumber utama bagi jiwa-jiwa yang haus akan petunjuk tentang pencarian akan berbagai persoalan hidup. Sejak bangun tidur hingga ia terlelap kembali. Bahkan sejak ia lahir hingga datangnya kematian kelak. Para pemirsa sekalian, sebagai kitab yang memberi petunjuk kepada umat manusia, Al-Quran memiliki beberapa pokok kandungan. Di antaranya adalah akidah, yaitu tentang kepercayaan dan keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengenali konsep tauhid, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Esa, dialah yang Maha Penolong, dia tidak dilahirkan dan tidak pula memiliki anak. Dan tidak ada sesuatu hal pun yang menyerupai dia. Kemudian tentang ibadah dan muamalah, tentang persoalan hukum, tentang sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu, dan rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemirsa sekalian, subhanallah, terkadang hati kita dipenuhi oleh kegelapan nafsu dan keinginan buta. Terkadang jiwa ini lupa dan tersesat karena ketidaktahuannya. Tidak tahu kemana harus pergi dan mencari tempat berteduh. Terkadang jiwa ini kesepian di tengah keramaian. Kesendirian yang membuat diri menjadi hampa dan merana. Hiruk pikuk dan hingar bingar luar sana justru malah memusingkan kepala. Nyaris tersesat, tidak tahu lagi arah dan tujuan, terombang-ambing, kemana hendak pergi atau
jalan pulang kembali. Dengan begitu, membaca Al-Quran dan mentadaburi ayat-ayatnya adalah kunci untuk kembali. Jalan lurus untuk membimbing hati yang mati. Menyembuhkan rasa sakit yang telah bertahun-tahun belum terobati. Kemudian jiwa ini menyerah, lalu bersujud di hadapan Sang Pencipta. Di saat itulah, terasa begitu dekat antara hamba dengan Tuhannya. Mendengarkan ayat-ayatnya senantiasa bisa menggugah jiwa untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Begitulah adanya, melalui Al-Quran, jiwa-jiwa manusia senantiasa mendapatkan hidayah. Rasa haus dan gersang di dalam jiwa seolah tersiram oleh air yang menumbuhkan taman yang indah. Bahwa sekeras apapun hidup yang kita alami, kita masih punya Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hidup kita lebih nikmat. Kedekatan yang hanya bisa dirasakan oleh hamba yang mengalaminya. Salah satunya adalah dengan cara membaca Al-Quran dan mempelajari isinya. Kita adalah milik Allah, mengapa tidak kita kembali kepadanya dengan mempelajari ayat-ayatnya yang sudah ada di depan mata? Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, membaca Al-Quran di bulan istimewa semoga mampu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Membaca Al-Quran bisa menjadi penerang hati kita dan juga sebagai saksi kelak di hari kiamat. Kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin akan lebih sedikit terobati dengan membaca Al-Quran. Allahumma sabbitna qulubana 'alal iman warzuqna 'alal jinan kama razaqtana hidayatul Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Kepada Allah kami memohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.